Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Salsabila dengan NIM B052318, program studi administrasi kesehatan dari kelas Adminkes 22D. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Interprofessional Education. Jadi langsung saja, tidak berbeda jauh dengan episode sebelumnya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas Webtoon Trauma Center. Namun kali ini kita akan menyoroti episode 8, terutama bagaimana sudut pandang etika profesi dalam interprofessional education itu diterapkan atau digambarkan dari episode tersebut. Di episode 8 ini kita bisa melihat bagaimana tim dari Departemen Trauma ini kembali dihadapkan dengan situasi yang krisis, di mana terdapat beberapa pasien yang memerlukan intervensi yang cepat. Nah, salah satu tantangan yang sering muncul dalam sebuah tim medis atau tim kesehatan itu bagaimana mereka mampu bekerja sama dari latar belakang yang berbeda, mulai dari dokter, perawat, ahli farmasi hingga ahli anestesinya itu bagaimana mereka mampu berkomunikasi di bawah tekanan. Nah, kemudian ketika kita mulai membahas elemen etika profesi dalam episode tersebut, salah satu momen yang bisa kita jadikan contoh adalah ketika terjadi ketidaksepakatan antara dokter anestesi dengan perawat dan juga dokter dari bedah trauma atau dari departemen trauma tentang perawatan pasiennya. Dari konflik atau permasalahan yang ditampilkan ini, terdapat beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai bagaimana pengimplementasian atau pengamalan etika itu seharusnya dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah respek antar profesi. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa setiap profesi itu memiliki peran penting dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sebuah tim kesehatan. Namun, dalam episode 8 ini diperlihatkan seorang dokter senior merasa pengalamannya itu tidak dihargai oleh dokter baru yang lebih muda. Nah, disinilah kita bisa melihat pentingnya respek antar profesi itu, di mana respek ini juga menjadi salah satu nilai dasar dari pengimplementasian etika profesi. Nah, yang kedua adalah kolaborasi yang baik dalam sebuah tim. Nah, dalam sebuah situasi yang krisis, dokter-dokter dan para petugas atau tenaga medis lainnya itu mereka dituntut untuk harus bekerja sama dengan baik. Mereka harus berkomunikasi dengan efektif untuk memastikan keselamatan pasiennya. Nah, disinilah kita bisa melihat taktik dari IPE itu sendiri. Kolaborasi antar profesi inilah yang menjadi inti dari interprofessional education, di mana setiap anggota timnya itu diharapkan mereka mampu berbagi informasi tentang pasien dengan jelas dan mampu mendukung keputusan satu sama lain yang tentu harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, teman-teman, dalam episode 8 ini juga diperlihatkan bagaimana para petugas kesehatannya itu mengupayakan yang terbaik bagi keselamatan pasiennya. Walaupun pada episode tersebut ditunjukkan waktu sudah pukul 3 dini hari, mereka tetap mengusahakan yang terbaik sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, ini juga merupakan salah satu pengimplementasian dari etika profesi itu, di mana nilai-nilai inilah yang membantu mereka untuk bertanggung jawab dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi pada episode 8 ini telah memberikan kita gambaran yang jelas tentang seberapa pentingnya penerapan dari etika profesi itu dan bagaimana konsep dari IPE ini membantu untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, karena sejatinya kolaborasi yang baik itu, kolaborasi yang berhasil adalah bukan hanya tentang teknik medis yang digunakan oleh para petugasnya, tetapi bagaimana mereka mampu untuk saling menghormati dan saling mendengarkan satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.